Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini kita mau bahas artis dari Jepang nih guys, yang juga banyak banget penggemarnya serta film-filmnya yang harus kalian tonton. Dia adalah Nana Komatsu. So, dari genre horor, drama, serta film-film lucu, apa aja sih film terbaik dari Nana Komatsu? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.you karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik, dan hal seru lainnya tentang dunia film. Yang pertama ada Tomorrow I Will Date with Yesterday You, yang mengisahkan kisah cinta antara Takatoshi dan juga Emi. Takatoshi merupakan seorang mahasiswa jurusan seni yang jatuh cinta pada pandangan pertama ke Emi nih guys. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk mengungkapkannya pada Emi. Hubungan mereka pun lancar-lancar aja nih guys, dan akhirnya mulai berpacaran. Hingga mereka terusik saat Emi yang diperanin oleh Nana Komatsu ini ternyata memiliki sebuah rahasia. Apakah rahasia tersebut? Ini dia Tomorrow I Will Date with Yesterday You. Berikutnya ada The Last 10 Years tahun 2022. Film ini merupakan adaptasi dari novel guys. Dan di sini Nana Komatsu berperan sebagai Matsuri, seorang gadis berusia 20 tahun, dan lawan mainnya Kentaro Sakaguchi yang berperan sebagai Kasuto. Film ini mengisahkan Matsuri yang mengetahui kalau dia hanya memiliki waktu 10 tahun lagi untuk hidup. Hal ini dikarenakan penyakitnya yang sulit disembuhkan guys. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak memikirkan hidupnya dan tidak jatuh cinta. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Manabe saat reuni SMU. Film yang ketiga ada After the Rain tahun 2018. Di film ini Nana Komatsu berperan sebagai seorang atlet lari yang kehilangan kemampuan berlarinya karena sebuah cedera. Berusaha melupakan kesedihannya, ia pun bekerja paruh waktu di sebuah restoran milik keluarganya guys. Seiring berjalannya waktu, ia jatuh cinta kepada manajer tempatnya bekerja. Namun manajer tersebut merupakan duda berusia 45 tahun dan sudah punya anak. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka ini? Berikutnya ada Kids on the Slope tahun 2018. Film ini mengenai cinta segitiga guys, dimana Nana Komatsu berperan sebagai Ritsuko Mukae. Ritsuko memiliki teman masa kecil bernama Sentaro yang merupakan seorang musisi jazz. Sentaro pun memiliki partner bernama Kaoru. Karena Sentaro berteman dengan Ritsuko, perlahan Kaoru pun juga mendekati Ritsuko nih guys. Kaoru bahkan juga mulai menyukai Ritsuko. Akhirnya terjadilah kisah cinta segitiga di antara mereka bertiga. Film ini juga menggunakan alur flashback guys. Berikutnya ada Farewell Song tahun 2019. Film ini memberikan kisah cinta yang rumit di mana Nana Komatsu berperan sebagai pemeran utama bernama Reo. Reo merupakan musisi yang selalu tampil bersama temannya Haru. Meskipun telah sukses bermusik, mereka pada akhirnya memutuskan untuk bubar nih guys. Sebelum benar-benar berpisah, mereka merencanakan untuk melakukan tur terakhir sebagai tanda perpisahan. Dalam tur ini mereka dibantu oleh seorang bernama Shima. Dan saat tur ini ternyata Reo mulai memiliki perasaan terhadap Shima. Tetapi si Shima ini malah menyukai Haru. Bagaimanakah kisah lika-liku kisah cinta dua musisi ini? Next ada Tapestry tahun 2018. Dan di film ini Nana Komatsu berperan dengan lawan mainnya yang akhirnya menjadi suaminya sekarang guys. Meskipun diproduksi pada tahun 2018, ternyata film ini sempat ditunda nih guys dan baru ditayangkan pada 2020. Film ini menceritakan mengenai dua pemeran utama di mana mereka ini sama-sama lahir pada tahun 1989.
Untuk pertama kalinya mereka bertemu ketika berusia 13 tahun. Keduanya sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama nih guys, tapi akhirnya harus berpisah. Mereka bertemu lagi saat sudah 21 tahun. Apakah cinta mereka berhasil? Next, The World of Kanako. Film ini bergenre thriller misteri guys, yang mengikuti kisah seorang siswa teladan yang cantik bernama Kanako. Suatu ketika Kanako tiba-tiba menghilang. Ayahnya yang merupakan mantan detektif mulai melakukan pencarian guys. Untuk mendapatkan petunjuk, ia mencari tahu dari teman sekelas dan teman-teman Kanako. Namun dalam pencariannya tersebut, si ayah ini malah mulai menemukan fakta mengejutkan mengenai Kanako sendiri guys. Ini dia The World of Kanako. Film ini bagus banget guys. Berikutnya adalah Sakura tahun 2020. Film ini menceritakan mengenai keluarga bahagia dengan 3 orang anak. Namun kebahagiaan yang dimiliki keluarga ini mulai berubah ketika salah satu dari mereka mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya meninggal. Sang keluarga ini berusaha bangkit nih guys. Ya, sebuah film yang lumayan sedih yang bisa kalian tonton. Ini dia Sakura. Kemudian ada film horor misteri nih guys, yaitu It Comes tahun 2018. Film ini menceritakan mengenai sebuah kasus yang datang pada pasangan muda bernama Hideki dan Kana, di mana mereka terlibat pada kasus-kasus misterius yang menakutkan guys. Dan di film ini kita akan memuji nih acting dari Nana Komatsu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya dia tampil cantik, di sini ia memerankan karakter rebel nih guys. Kemudian ada Close Range Love tahun 2014. Film ini menceritakan kisah cinta antara murid wanita dengan gurunya yang tampan nih guys. Diceritakan seorang murid yang diperani Nana Komatsu ini mahir dalam segala pelajaran kecuali bahasa Inggris. Hingga kemudian ia harus belajar terhadap guru bahasa Inggris baru nih. Dan ternyata kisah cinta mereka malah mulai muncul ketika mereka memulai proses belajar tersebut. And the last one ada Drowning Love tahun 2016. Dan ini merupakan film pertamanya Nana Komatsu bertemu dengan suaminya saat ini guys, yang tadi juga sama-sama tampil di Tapestry. Film ini menceritakan mengenai pencarian jati diri seorang siswi cantik berusia 15 tahun. Hingga kemudian ia bertemu dengan seorang pria, namun sebuah tragedi malah mengubah segalanya. Ini dia Drowning Love. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Nana Komatsu yang bisa kalian tonton. Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.